and open his eyes to bring success and prosperity to the whole. Izin saudaraku numpang state ya tentang keterangan orang Israel ini. Kenapa ada perjanjian antara Prabowo dengan Israel? Benarkah ini? Kemudian simak kembali ada konten yang kita state ini ya dari sahabat kita juga. Simak sampai full sampai habis ya. Nah, di situ saya baca mengenai perjanjian Prabowo dengan orang-orang Israel agar menjadi negara yang moderat, tidak antisemit lagi. Nah, apakah inilah yang diucapkan oleh pengamat kemiliteran yang namanya Ibu Koni selama ini? Ada apa dengan yang namanya Israel setelah ada kunjungan seseorang ke Israel sebelumnya? Kok ada juga yang menginginkan peperangan? Kemudian gak lama kejadian itu terjadilah lagi letupan kembali ya. Nah, ini apa yang disampaikan oleh pengamat kemiliteran Ibu Koni selama ini toh ada benarnya ya. Kenapa Ibu Koni selama ini menyampaikan ada apa ya dengan Israel yang menginginkan Indonesia bla 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 ya kan. Nah, kemudian ada juga orang yang komen di situ orang Arab ya. Di situ saya simak. Kenapa orang Arab tidak mau ikut campur dengan urusan yang namanya orang Israel? Kenapa mereka juga ini? Karena apa? Mereka ada kerjasama dengan Amerika. Nah ini bro, saya jadi khawatir dengan Indonesia saat ini ya. Apalagi kalau udah digenggam perjanjian dengan yang namanya orang ante asing. Yang selama ini kan kampanye dari 2019, yang lainnya gebrak-gebrak meja, ante asing. Nah ternyata ini ya ante asingnya. Yang sebenarnya ante asing itu siapa? Nah inilah bro, ya ayo lihatlah ya konten ini yang dari teman kita nih yang diupload ini full loh videonya. Perjanjian apa? Yang ini nanti saya duet juga ya. Saya numpang duet ya teman ya. Perjanjian antara seseorang agar menyukseskan negara-negara Israel. Boleh nggak sih yang kayak begitu? Ya kan? Boleh nggak? Saya khawatir dengan ramalannya dia 2030 Indonesia udah nggak ada, udah tenggelam. Ya kan? Udah tidak ada. Itu yang saya khawatirkan. Kenapa ini juga dulu ada sebelum kejadian antara letupan Israel ke negara tetangga kita. Ini ada kunjungan sebelumnya seseorang ke sana. Nah ini juga ada di Twitternya Ibu Koni. Kemudian Ibu Koni juga ada di podcast ya. Waktu itu diwawancarahi juga ya Ibu Koni, pengamat kemiliteran ini. Beliau menjelaskan itu bahayanya seseorang ini setelah berkunjung ke sana, katanya ada apa. Nah ini bro yang saya khawatirkan. Benar ramalan dia, katanya negara, karena dia lebih banyak di asing ketimbang duduk di Indonesia ya. Kenapa? Dia selalu memuji orang asing, sementara kampanyenya tidak sinkron dengan ucapan dan nuraninya dia. Nuraninya dia di sana, di asing, kemudian mulutnya ada di Indonesia, ante asing, ya kan? Nah seperti itu. Karena dia selalu memuji, apalagi itu ramalan orang-orang yang namanya orang asing ya, bahwa 2030 Indonesia udah nggak ada, udah bubar katanya. Ini yang saya khawatirkan, ramalannya. Kemudian strateginya ya, strategi kelimanya itu yang bahaya, rampoklah tetanggamu ya kan, di saat tetanggamu sedang kebakaran. Nah begini, ambillah semua hartanya ketika mereka sedang kebakaran. Nah, itu strateginya.
Terus kemudian ada juga pepatahnya yang udah diterapkan ke militer di Indonesia katanya, itu oleh-oleh dari luar negeri asing juga bro ya. Bagi yang kuat bisa melakukan apa saja, bagi yang lemah silakan menderita, itu bro. Saya khawatir itu bro. Salam waras, salam NKRI. Monggo disimak konten itu ya yang banyak.